terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nah, semacam itu. Lah, sekarang PC-PCNO itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNO yang sudah mulai itu ada penolakan kebenaran. Semua orang. Mungkin lebih lengkapnya beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar itu menuduh bahwa Wahabi ada di balik polemik nasab. Sebagai orang awam, Nahdien kultural, saya menolak itu karena kalau Wahabi sebelum ada polemik ini memang tidak percaya bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi, tetapi oleh para kontainer YouTuber pembuat konten terutama dari kalangan Wahabi itu menyambut gayung itu. Jadi polemik nasab itu sebelum ada Kiai Imad itu sebenarnya sudah ada resistensi di kalangan Nahdien dengan sepak terjang para Habib, sebut saja Habib Bahar, Habib Rizik, dan Habib-Habib yang lain yang mungkin dalam ceramah-ceramahnya banyak yang mengangkat keistimewaan halu di kalangan mereka. Jadi kalau menurut saya sebagai orang awam tidak setuju dengan pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mohon maaf karena ini eranya sudah lain, di mana pendapat itu bebas dikeluarkan oleh siapapun dimanapun, apalagi di dunia medsos. Jadi semua orang punya pendapat, termasuk saya kalangan awam, karena saya sendiri punya pengalaman, punya teman orang-orang Salafi Wahabi, punya orang teman-teman dari kalangan FPI, Jamaah Tabligh. Tidak ada, ini hanya alamiah saja, alamiah. Mbah Kiai Miftahul Akhyar ini alamiah saja. Ini dikarenakan oleh tingkah laku para oknum-oknum habaib. Adapun tataran polemik nasab ini itu karena Kiai Imad yang berani mengungkap selama beberapa tahun ini, kurang lebih 2 tahun, dan kemudian disambut oleh mereka seperti Gus Fuad, seperti banyak sekali, nggak terhitung lagi kalangan Nahdien kultural yang menanggapi polemik nasab ini, karena sama-sama keturunan Nabi. Kalangan Wali Songo dan kalangan Pahlawi itu kita lihatlah, tidak ada dari kalangan Wali Songo yang dalam ceramah-ceramahnya, dalam pengajian itu mengangkat nasab mereka. Ya rata-rata ya dari kalangan Pahlawi akan mereka dihormati. Itu saja. Adapun kalau ada kalangan Pahlawi yang dihormati oleh kalangan NU seperti Mursyid Thariqah, seperti Habib-Habib yang sejuk, Habib Jindan kayak sebut saja, Habib Lutfi, ya wajib dong kita hormati, wajib kita muliakan. Orang kiai kampung yang ngajarkan alif bata saja kita hormati, kita muliakan, apalagi seorang Habib Lutfi. Tetapi itu tidak lepas bahwa kajian ilmiah, ya, kajian ilmiah itu tetap harus dilanjutkan. Ini kan hanya harga diri lah, harga diri. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan Pahlawi bukan keturunan Nabi, kan ini tamparan besar. Kalau toh dari kalangan Wali Songo bukan secara kajian ilmiah bukan keturunan dari Rasulullah, itu pun tak menjadi masalah, karena selama ini dari kalangan Wali Songo itu nggak menghegemoni umat, nggak mengkapitalisasi umat, karena mereka cenderung menyembunyikan nasab mereka. Itu saja dulu untuk menanggapi
pernyataan atau dawuh Kiai Haji Miftahul Akhyar, kami dari kalangan Nahdliyin kelas bawah tidak setuju dengan pendapat beliau. Cukup dulu, barangkali ini menjadi perbendaharaan para YouTuber, tadi barangkali menjadi perwakilan kalangan bawah Nahdliyin tentang polemik nasab yang akan terus berlanjut. Karena sampai detik ini pun kalau mereka yang pro imad itu bukan karena kajian ilmiahnya, tetapi karena perilaku Habib yang selama ini meresahkan. Belum ada satupun yang meminta maaf mewakili kalangan mereka. Beda dengan orang-orang NU, kalau ada salah kayak seperti Gus Muwafiq, ya itu yang menegur. Ya kiai-kiai sepuh, bahkan dari kami kalangan Nahdliyin, orang yang berpengaruh di Brebes itu Kiai Haji Syukron Makmun, Kiai Haji Subhan Makmun itu secara tegas menegur atau menyalahkan Kiai Haji Muwafiq. Tapi dari kalangan Habib belum ada pun, jangankan minta maaf, tidak ada satupun yang menegur oknum-oknum Habib yang tingkah lakunya meresahkan. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.